Maka dikuatkan tahap plan-nya nih, plan harus matang, berpikir berbasis risiko. Maksudnya ketika dibuatkan namanya plan atau rencana, kita harus sudah mempertimbangkan apa risiko yang kemungkinan muncul dalam plan tersebut. Jadi kita sudah mitigasi di awal. Halo Garuda Crew, kali ini kita dalam upskill program untuk membahas tentang interpretasi dan juga awareness berdasarkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015. Agendanya adalah pendahuluan serta latar belakang. Yang kedua adalah evolusi standar dan juga tujuan ISO 9001 versi 2015. Dan juga kita nanti akan mempelajari tentang tujuan dan manfaat penerapan ISO 9001 versi 2015. Dan juga proses penerapan dan sertifikasi ISO di perusahaan, dan penerapan sistem manajemen dengan siklus PDCA, serta persyaratan dan interpretasi klausul ISO 9001 versi 2015. Tujuan pembelajarannya adalah pengenalan sistem manajemen mutu, dan juga kita bisa memahami penerapan sistem manajemen mutu, dan juga kita mengetahui bagaimana menginterpretasikan dan juga implementasikan klausul pada ISO 9001 versi 2015. Nah, yang pertama kali kita harus mengetahui tentang namanya ISO. ISO itu berasal dari kata Yunani, isos yang berarti sama. Jadi kata ISO bukan diambil dari singkatan nama sebuah organisasi, seperti bisa terlihat ya, International Standard of Organization. Nah, organisasi pengelola standar ini adalah International Organization for Standardization yang bermarkas di Jenewa, Swiss, didirikan tanggal 23 Februari tahun 1947. Jadi anggota ISO saat itu adalah lebih dari 147 negara, dan khususnya dari Indonesia itu diwakili oleh dari Badan Standarisasi Nasional. Nah, ISO 9001 sendiri merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu atau yang disebut sebagai Quality Management System, QMS. Tulisan 2015 yang menunjukkan itu pada ISO 9001 ini adalah merupakan tahun revisi. Jadi contoh ISO 9001 versi 2015 adalah ISO 9001 yang telah direvisi tahun 2015. Tujuan standar sistem manajemen mutu ini adalah untuk mencapai dan mempertahankan kualitas dari produk dan juga jasa yang diberikan organisasi atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Nah, ini evolusi standar ISO 9001 dari tahun 1987 dan juga tahun 94 dan juga tahun 2000 dan juga tahun 2008, dan sekarang yang masih kita gunakan adalah versi 2015 berpikir berbasis risiko atau yang disebut sebagai risk based thinking. Ini adalah tujuan detailnya dari sistem manajemen mutu untuk memastikan kualitas dan juga layanan secara konsisten, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga mendorong perbaikan keberlanjutan dalam proses bisnis organisasi. Tujuan lainnya meliputi peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kepercayaan pelanggan, dan juga citra perusahaan, serta peningkatan motivasi dan kinerja karyawan. Standar ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola aspek mutu dari aktivitasnya dan juga meminimalkan risiko dan meningkatkan kinerja mutu secara keseluruhan. Jadi, penjabaran daripada tujuan sistem manajemen mutu ini adalah memastikan kualitas produk layanan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah mendorong perbaikan keberlanjutan. Yang keempat adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan dan citra perusahaan. Yang keenam adalah meningkatkan kinerja karyawan. Dan juga yang ketujuh adalah memahami kebutuhan pihak berkepentingan. Proses penerapan dan sertifikasi ISO 9001 versi 2015 adalah ketika perusahaan sudah menerapkan persyaratan atau klausul pada ISO 9001 versi 2015, maka akan dilakukan audit oleh eksternal auditor dari lembaga audit untuk melihat kesesuaian persyaratan yang diterapkan. Dan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka perusahaan tersebut mendapatkan sertifikat ISO dari lembaga atau badan sertifikasi. Kita harus mengenal terlebih dahulu tentang apa itu sistem manajemen.
Yang pertama, sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan sistem manajemen atau manajemen sistem adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah suatu perusahaan atau organisasi dapat memenuhi regulasi atau standar atau persyaratan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan juga kita perlu tahu tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi adalah patuh pada peraturan perundangan, standar, dan atau persyaratan lainnya guna melancarkan dan meningkatkan bisnis perusahaan. Penerapan sistem manajemen sendiri itu menggunakan siklus PDCA atau yang kita familiar sebut sebagai Plan, Do, Check, Action. Siklus ini digunakan oleh organisasi untuk menghindari kesalahan berulang dan juga memperbaiki suatu proses. Ini adalah asal muasal daripada PCA. Tagnya di situ ya tadi. Ini adalah asal muasal daripada PDCA. Bisa dilihat ya, yaitu nama dari Walter Shewhart, seorang ahli statistik yang sering disebut sebagai Bapak Kendali Mutu Modern. Bicara tentang siklus PDCA, bisa kita lihat ada namanya plan, yaitu rencana, dan juga ada namanya do, melaksanakan atau melakukan apa yang sudah ada dalam plan, dan juga ada namanya check, memeriksa antara plan versus do, apakah berjalan dengan baik dan konsisten, dan juga ketika ada ketidaksesuaian, maka muncullah namanya action. Apa action kita untuk memastikan agar plan dan do bisa berjalan dengan baik dan konsisten? Nah, kita lihat plan. Plan itu berarti kita harus membuat rencana kerja daripada setiap divisi, bagian, atau departemen. Dan juga nanti kita lihat apa saja masalah yang mungkin muncul dan juga pernah muncul dalam organisasi. Maka bicara tentang ISO sendiri, kalau untuk plan adalah kita harus membuat konteks organisasi, buatkan juga kebijakan dan juga manual dan juga tujuan sasaran serta program kerja, penetapan manajemen risiko, list kebutuhan sumber daya yang diperlukan, entah itu manusia, peralatan, kendaraan, dan lain-lain, prosedur kerja dari setiap departemen atau divisi, dan juga formulir atau checklist pekerjaan yang memang relate dengan pekerjaan tersebut. Jadi ada beberapa pekerjaan atau prosedur yang memang membutuhkan namanya checklist atau formulir, dan juga sebagainya. Ini yang dibilang dalam ISO, plan ini harus dibuatkan segera, berarti dokumennya harus tersedia. Setelah dokumen-dokumen yang ada dalam plan sudah tersedia, selanjutnya kita masuk dalam tahap do. Do itu sebagai bukti implementasi atau pelaksanaan sebagaimana yang tercantum dalam tahap plan. Contoh, rekaman atau evidence terkait penerapan konteks organisasi, dan juga ada namanya rekaman tentang penerapan kebijakan, manual ataupun struktur organisasi, dan juga penerapan tujuan serta sasaran program kerja, dan juga penerapan manajemen risiko, dan juga penerapan list kebutuhan sumber daya yang diperlukan, manusia, peralatan, dan juga kendaraan, dan juga rekaman penerapan prosedur kerja atau instruksi kerja dari setiap bagian atau departemen dalam organisasi. Ini yang dibilang evidence. Berarti contoh apa yang sudah diplankan harus dilakukan, baik itu secara aktual, kinerja, maupun itu seperti catatan. Oke. Setelah kita melakukan apa yang ada dalam plan, maka kita perlu memeriksa. Kita lihat apakah plan dan do berjalan dengan baik dan konsisten, maka hal ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada namanya miss atau tidak ada namanya ketidaksesuaian. Nah, kalaupun pada saat cek, diperiksa, ataupun istilahnya nanti ada inspeksi ataupun audit, ditemukan hal yang tidak sesuai atau tidak relate dengan antara plan versus do, maka kita harus membuat namanya nanti tindakan perbaikan. Cek inilah sebagai langkah untuk memeriksa, mengawasi, jalan tidak antara plan versus do. Ketika pada saat kita melakukan pemeriksaan, di situ ada namanya nanti pengecekan secara dokumen, pengecekan secara aktual di lapangan, baik itu dalam kantor maupun di luar kantor, berjalan atau tidak antara plan versus do-nya. Ketika misalnya tidak berjalan ataupun sudah berjalan namun tidak konsisten, apa sarannya? Nah, saran inilah nanti yang masuk dalam namanya kegiatan action. Action ini dibutuhkan untuk membuat namanya apa plan kita selanjutnya, agar temuan ketidaksesuaian tersebut tidak berulang kembali.
Bagaimana kalau misalnya hal yang sudah dalam plan dan do berjalan dengan baik dan konsisten, kita perlu action juga. Actionnya yaitu bagaimana caranya kita mempertahankan agar hal tersebut bisa berjalan dengan baik dan konsisten di tahun-tahun berikutnya. Jadi ketika sudah tercapai, ya buatkan plannya juga. Ketika belum tercapai, apa plannya juga? Plannya supaya jangan berulang kembali temuan tersebut. Tapi kalau sudah tercapai, bagaimana cara mempertahankan apa yang sudah dicapai? Nah, inilah tahap awal penerapan standar sistem manajemen ISO. Perlu kita buat dulu namanya business process mapping, supaya kita bisa tahu polanya. Business process mapping ini kita butuh nanti berapa departemen, butuh berapa personil untuk setiap departemennya, apa saja yang dibutuhkan terkait peralatan, ataupun tentang fasilitas. Perlu ada namanya business process mapping supaya kita bisa melihat aspek mutu apa saja yang diperlukan dari dalam setiap proses. Dan tahap selanjutnya, implementasi dan pendokumentasian sesuai persyaratan atau klausul pada ISO dengan menggunakan hierarki dokumen. Yang pertama, terkait dengan dokumen ada level 1, berarti kita harus menyiapkan kebijakan dan juga manual. Yang kedua, menyiapkan namanya prosedur. Yang ketiga, menyiapkan namanya instruksi kerja. Jika diperlukan, memang prosedur tersebut butuh namanya turunan-turunan instruksi kerja. Apakah boleh kita langsung dari kebijakan atau manual langsung kita buatkan namanya instruksi kerja? Boleh. Berarti nanti instruksi kerja menginduk kepada manual itu sendiri. Nah, ada memang beberapa perusahaan yang menggunakan prosedur dan juga turunan instruksi kerja. Jadi itu sah-sah saja diperbolehkan untuk masing-masing organisasi. Nah, ketika dari prosedur ataupun instruksi kerja membutuhkan namanya bagian daripada rekaman, muncullah namanya formulir serta catatan. Ini yang contoh checklist inspeksi dan lain-lain. Ini yang disebut sebagai dokumen level 4. Jadi ada 4 level dokumen dalam penerapan sistem manajemen ISO. Di dalam ISO sendiri terdapat 10 klausul atau persyaratan. Klausul 1 sampai dengan 10. Klausul 1, 2, dan 3 adalah klausul yang tidak dapat diaudit. Klausul 4 sampai 10 adalah klausul yang diimplementasikan dan juga didokumentasikan oleh organisasi. Maka klausul 4 sampai 10 inilah yang akan diaudit oleh nanti auditor, baik itu auditor internal maupun auditor eksternal. Kita lihat klausul 4 tentang konteks organisasi, klausul 5 tentang kepemimpinan, klausul 6 tentang perencanaan, klausul 7 tentang dukungan, klausul 8 tentang operasi, klausul 9 tentang evaluasi kinerja, klausul 10 tentang perbaikan. Bisa dilihat di sini juga tentang persyaratan ISO, jadi klausul 4 sampai 10. Untuk plannya sendiri itu ada di dalam klausul 4, klausul 5 dan juga klausul 6. Nanti do-nya ada di klausul 7 dan klausul 8. Untuk ceknya ada di klausul 9 dan untuk action-nya adalah di klausul 10. Oke, kita akan masuk membahas tentang item yang ada di setiap klausul. Klausul 4 tentang konteks organisasi. Di sini untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai organisasi dan juga lingkungan operasinya. Sehingga sistem manajemen mutu yang dirancang dapat benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan juga kebutuhan pihak berkepentingan dengan memahami isu internal dan juga isu eksternal serta pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Jadi ada dalam klausul 4 itu ada 4.1, 4.2, 4.3 dan juga 4.4. Contoh dokumen yang perlu disiapkan seperti prosedur konteks organisasi, ada namanya nanti formulir konteks organisasi, di dalamnya ada namanya isu internal, isu eksternal, dan juga kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan juga kita masukkan itu dalam manual atau pedoman mutu. Nah, ini contoh-contohnya. Ada isu internal apa saja yang perlu kita periksa, yaitu ada nilai, budaya, pengetahuan, kinerja organisasi. Isu eksternal juga bisa terkait politik atau hukum, dan juga teknologi, dan juga bagaimana kompetitif dan juga pasar. Dan contoh isu eksternal misalnya perubahan iklim, apa dampaknya nanti terhadap keberlangsungan proses bisnis perusahaan, apakah nanti mempengaruhi mutu secara produk atau jasa, seperti itu. Oke, kita bisa lihat contoh penerapan klausul 4 di 4.1.
Yaitu di dalamnya ada namanya isu internal, analisis tentang budaya kerja, proses operasional dan lainnya, dan juga ada isu eksternal. Nah, kita bisa lihat di sini berarti memasukkan isu-isu yang bisa berdampak kepada keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Kita bisa lihat yang poin nomor 2, kita harus memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Bisa lihat di sini entah itu dengan pemangku kepentingan yang ada di pemerintah ataupun dengan customer ataupun yang lainnya. Dan juga di sini kita menentukan lingkup sistem manajemen mutu di klausul 4.3. Apa tujuannya, batasannya seperti apa, cakupannya seperti apa. Termasuk juga sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya untuk 4.4. Oke. Klausul 5 sendiri berarti kita harus menyiapkan terkait dengan kepemimpinan atau yang familiar disebut sebagai leadership. Contohnya apa saja dokumen yang perlu kita siapkan? Sudah pasti. Seperti misalnya manual mutu atau kebijakan mutu. Dan manual mutu ini juga berarti untuk mencakup tadi isinya konteks organisasi maupun kebijakan mutu. Termasuk juga prosedur pengelolaan kepuasan pelanggan. Termasuk juga bagaimana mengevaluasi penerapan kebijakan, berarti butuh namanya rekaman. Dan ada juga namanya SOP komunikasi dan konsultasi, berarti itu bagaimana mengkomunikasikan terkait kebijakan, manual, dan juga struktur organisasi dan juga hal lainnya secara internal maupun eksternal. Maka di sini perlu namanya sosialisasi apa yang telah dibuat secara dokumen. Dan juga siapkan namanya struktur organisasi secara corporate, termasuk juga struktur organisasi per departemen dan juga job desk masing-masing fungsi. Nah, di dalam job desk ini ada namanya tertulis terkait dengan kewenangan untuk patuh dan juga menerapkan standar sistem manajemen mutu. Ini yang perlu diketahui bahwa di dalam kepemimpinan atau leadership ini merangkul semua unsur dalam perusahaan dari level staff sampai level direksi. Makanya bagaimana menumbuhkan namanya leadership di dalam setiap masing-masing insan perusahaan ini yang perlu dikelola dengan baik dan juga maksimal. Setelah klausul 4 dan klausul 5 telah terdokumentasi, kita masuk ke dalam namanya klausul 6. Klausul 6 ini adalah perencanaan untuk memastikan organisasi mengidentifikasi dan merencanakan tindakan untuk menangani risiko dan peluang, dan juga menetapkan sasaran mutu yang relevan, serta merencanakan perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu. Tujuannya adalah menerapkan pendekatan proaktif dan berbasis risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Bisa dilihat di sini, klausul 6.1 tindakan untuk menangani risiko dan peluang, bagaimana kita memanage risiko terkait mutu. Misalnya contohnya ada gangguan tentang rantai pasok atau tentang produksi dan lain-lain, apa mitigasinya, peluang apa yang bisa kita sediakan untuk bisa langsung mengendalikan daripada risiko tersebut. Kita bisa lihat, di dalam klausul 6 juga, khususnya 6.2, itu kita perlu membuat namanya sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya seperti apa, atau yang umum disebut sebagai tujuan, sasaran, dan juga program, atau SARMUT mungkin istilahnya ya, sasaran mutu. Nah, dari SARMUT ini, itu kita perlu korelasikan juga dengan namanya tadi, tabel Quality Risk Assessment. Oke. Nah, di sini kita bisa buat namanya Quality Risk Assessment, berarti kita buat namanya tujuan, sasaran, programnya seperti apa. Dan juga nanti kita akan masuk juga ke dalam klausul 6.3, yaitu perencanaan perubahan. Nah, ini nanti hubungannya dengan yang umum disebut sebagai manajemen of change atau manajemen perubahan. Disinilah kita perlu lihat juga, maka untuk klausul 6 ini perlu kita buatkan namanya prosedur QRA atau yang disebut sebagai Quality Risk Assessment. Dan juga kita menyiapkan nanti namanya formulir QRA-nya. Berarti ada identifikasi, ada penilaian risiko mutu, dan juga bagaimana melakukan pengendalian terkait dengan risiko tersebut. Dan juga kita perlu siapkan namanya prosedur KPI atau TSP, atau yang umumnya disebut sebagai tujuan, sasaran, dan program mutu. Dan juga kita siapkan namanya formulir tabel matriks KPI-nya. Dan juga kita perlu siapkan namanya nanti prosedur manajemen of change atau manajemen perubahan, termasuk juga formulir manajemen of change-nya. Parameter apa saja nanti yang perlu kita buatkan dalam manajemen of change, itu perlu didiskusikan dan dimitingkan dalam internal perusahaan. Jadi sebutkan apa saja nanti parameternya untuk manajemen of change. Ketika ada perubahan berarti perlu dimasukkan ke dalam namanya formulir MOC.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam namanya klausul 7. Klausul 7 ini yaitu untuk support atau dukungan dengan tujuan memastikan organisasi menyediakan sumber daya yang diperlukan dan juga kompetensi dan juga bagaimana tentang awareness dan juga komunikasi, informasi terdokumentasi dan lingkungan yang mendukung agar sistem manajemen mutu dapat berjalan secara efektif, diterapkan, dipelihara dan juga ditingkatkan secara keberlanjutan. Maka di sini juga kita perlu lihat, perlu kita siapkan namanya nanti prosedur human resources atau human capital, termasuk juga prosedur on job training dan juga list data karyawan ataupun list aset lainnya, properti dan juga peralatan kerja dan juga SOP atau instruksi kerja peralatan tersebut dan juga nanti SOP atau instruksi kerja tentang perawatan infrastruktur baik itu gedung ataupun peralatan kerja dan juga kita siapkan namanya formulir checklist inspeksi ataupun perawatan. Ini terkait nanti dengan infrastruktur. Dan tak lupa juga kita perlu menyiapkan namanya SOP pemantauan dan pengukuran sumber daya organisasi. Berarti di sini kita harus membuatkan namanya formulir checklist monitoring bagaimana kinerja organisasi baik itu secara individu maupun secara departemen. Dan selanjutnya kita perlu mensosialisasikan di internal perusahaan ketika misalnya ada karyawan baru atau ada karyawan pindahan dari kantor pusat ke cabang ataupun dari cabang kantor pusat. Dan juga misalnya kita perlu sosialisasikan ketika ada perubahan terkait infrastruktur dan juga peralatan kerja organisasi. Cukup banyak yang perlu kita siapkan dalam klausul 7 ini, termasuk untuk meningkatkan kompetensi berarti butuh namanya SOP program pelatihan dan juga pengembangan kompetensi karyawan. Termasuk juga detailnya kita perlu siapkan namanya training need analysis. Dan juga untuk awareness dan juga kesadaran karyawan perlu dilakukan namanya briefing, ada meeting, sosialisasi di internal perusahaan terkait penerapan dari klausul 4 sampai dengan 10 dan juga tadi kita sudah siapkan namanya SOP komunikasi dan konsultasi. Oh berarti terkait ya Pak? Yes. Karena bicara tentang ISO ini memang ada namanya satu dokumen itu keterkaitan antara satu klausul dengan klausul yang lain. Makanya perlu dibuatkan juga matriks komunikasi internal dan juga eksternal. Dan juga jangan lupa ada namanya menyiapkan namanya prosedur pengendalian dokumen dan catatan. Termasuk juga nanti kita siapkan matriks pengolahan dokumen baik itu SOP, instruksi kerja atau matriks formulir. Dan juga bagaimana caranya untuk fasilitas agar kebijakan SOP per departemen mudah diakses karyawan. Jadi baik itu dokumen yang sifatnya hard copy atau soft copy itu bisa diakses dengan mudah oleh karyawan. Silakan ditentukan masing-masing perusahaan dokumen mana saja yang bisa diakses oleh karyawan. Karena ada beberapa di perusahaan yang memang membatasi terkait akses dokumen. Contohnya dokumen yang terkait dengan kerahasiaan perusahaan. Tidak semua karyawan bisa mengakses dokumen tersebut. Lanjut, ke klausul 8 adalah tentang operasi atau operasional. Hal ini untuk merencanakan, melaksanakan, dan juga mengendalikan proses-proses operasional yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk dan juga layanan. Ini memastikan bahwa organisasi secara konsisten menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan dan persyaratan hukum serta mampu mengelola risiko yang terkait dengan operasional tersebut. Maka di dalam setiap perusahaan itu harus membuat prosedur atau instruksi kerja di masing-masing departemen maupun divisi. Dan juga ternyata di sini ada namanya diminta prosedur QRA yang tadi bisa kita lihat di dalam klausul 6. Berarti inilah contoh-contoh antara keterkaitan klausul. Contoh ada namanya formulir QRA-nya juga. Berarti relate dengan kegiatan operasional, kita identifikasi, kita lakukan penilaian resikonya, kita lakukan namanya pengendalian. Dan juga kita siapkan nanti namanya dokumen SOP persyaratan untuk produk ataupun jasa. Termasuk juga SOP komunikasi dan konsultasi yang sudah ada di dalam klausul sebelumnya. Dan juga bagaimana kita mengelola komunikasi juga dengan pelanggan. Nah, termasuk juga tadi sudah ada dibahas di klausul sebelumnya mengenai prosedur manajemen of change. Jadi muncul, inilah dibilang keterkaitan juga
ketika ada perubahan di aspek operasional, itu masukkan parameter apa saja di operasional yang memang bisa masuk ke dalam namanya management of change. Dan ini hal yang harus diperhatikan. Kenapa harus dimasukkan ke dalam management of change? Hal ini bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan dan mungkin bisa berdampak positif atau negatif ketika ada perubahan tersebut tidak terpantau. Maka terlepas nanti hal tersebut bisa berdampak positif atau negatif, perlu dimasukkan ke dalam management of change dan juga dipantau. Apakah hal tersebut sudah berjalan dengan baik dan konsisten, maka nanti ada hubungannya dengan quality risk assessment. Di klausul 8 inilah, khususnya di ISO 9001 versi 2015, cukup banyak memang dokumen yang perlu kita siapkan yang relate dengan proses bisnis perusahaan. Namun perlu diperhatikan, ketika ada perusahaan dengan bisnis proses tertentu, ternyata tidak relate dengan apa yang dipersyaratkan ISO, boleh tidak Pak, kita namanya dalam perusahaan tersebut membuat klausul tersebut atau klausul tertentu tidak relate, berarti not applicable. Itu boleh, sah-sah saja. Contoh, dalam perusahaan tersebut tidak ada terkait dengan desain dan modifikasi, berarti nanti kita tidak perlu siapkan prosedur atau aktivitas tentang desain dan modifikasi dan juga tidak akan diaudit baik secara internal maupun eksternal. Jadi cukup banyak terkait dengan nanti data di dalam klausul 8. Contohnya bisa kita lihat di sini, SOP pengendalian produk dan layanan, SOP pengendalian alat ukur dan alat pantau, terus SOP mampu telusur, dan juga terkait SOP purchasing atau procurement, dan juga nanti organisasi harus melindungi output selama produksi dan penyediaan layanan ketika itu ada kegiatan dalam di lokasi customer seperti itu, dan juga kita perlu membuatkan namanya SOP monitoring pasca pengiriman produk atau jasa. Lagi-lagi di sini juga perlu ada namanya kontrol terkait manajemen perubahan. Termasuk juga bisa kita lihat ketika ada ketidaksesuaian, kita harus membuat namanya prosedur non-conformance, corrective and preventive action atau yang disebut sebagai NCR. Nah, maka kita masukkan ketika ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proses bisnis perusahaan khususnya operasional, kita masukkan nanti ke dalam laporan ketidaksesuaian. Berarti butuh namanya formulir. Termasuk juga kita siapkan namanya prosedur bagaimana menghandling customer complaint. Ketika klausul 8-nya tadi sudah dijalankan, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu pada klausul 9. Hal ini untuk memastikan organisasi memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja serta efektivitas sistem manajemen mutu secara sistematis. Hal ini dilakukan melalui subklausul 9.1 yaitu pemantauan, pengukuran, dan juga analisis serta evaluasi. Dan juga ada namanya 9.2 yaitu melalui audit internal, dan juga nanti hasil daripada 9.1 terkait pemantauan, pengukuran, dan juga hasil dari 9.2 audit internal perlu dibawa ke dalam namanya tinjauan manajemen yaitu pada klausul 9.3. Hal ini di tinjauan manajemen untuk memastikan kesesuaian dengan standar kepuasan pelanggan dan juga mendorong perbaikan keberlanjutan. Maka bisa lihat ada beberapa dokumen yang juga perlu dipersiapkan. Namun ketika dokumen tersebut sudah tersedia dalam klausul yang sebelumnya, contohnya seperti pemantauan dan pengukuran kinerja organisasi perlu dibuat, oke silakan dibuat. Ketika ada prosedur yang memang sudah tersedia dalam klausul sebelumnya, berarti kita bisa menggunakan prosedur tersebut. Termasuk juga di sini yang di klausul sebelumnya ada namanya SOP pengukuran kepuasan pelanggan. Berarti kita harus memantau seberapa besar pelanggan itu puas dalam pelayanan atau produk yang kita berikan kepada pelanggan. Termasuk juga nanti untuk audit internal, perlu namanya prosedur audit internal, perlu dibuatkan namanya formulir checklist audit internal, dan juga buatkan program audit internalnya seperti apa. Termasuk juga bisa ditunjuk siapa saja internal auditornya, dilaksanakan internal auditnya, apa hasil laporannya, dievaluasi. Dan selanjutnya nanti hasil daripada internal audit dibawakan ke dalam namanya rapat tinjauan manajemen. Maka perlu dibuatkan juga prosedur tentang rapat tinjauan manajemen. Disinilah nanti kita bisa lihat di rapat tinjauan manajemen ketika dilakukan inspeksi atau audit, ada hasil laporannya, apakah terfollow up bisa dengan segera atau memang butuh namanya proses untuk follow up. Mungkin terkait dengan budgeting misalnya seperti itu. Nah inilah namanya perlu dipantau kinerja organisasi.
Lanjut, kita masuk klausul 10. Klausul 10 di sini terkait dengan perbaikan atau improvement yang menekankan pentingnya organisasi melakukan perbaikan keberlanjutan pada sistem manajemen mutu mereka untuk mengatasi ketidaksesuaian dan meningkatkan juga kepuasan pelanggan. Contohnya, yaitu menangani ketidaksesuaian dengan tindakan korektif, identifikasi, dan memanfaatkan peluang untuk peningkatan, serta melakukan peningkatan proses kerja secara keseluruhan dari hasil analisis data dan juga yang ada dalam rapat tinjauan manajemen. Cukup banyak tindakan korektifnya, maka tadi di dalam namanya klausul 9.3 ada rapat tinjauan manajemen. Disitulah kita memberikan namanya hal-hal apa saja yang perlu kita kembangkan. Untuk item-item misalnya temuan ketidaksesuaian, baik itu secara internal audit maupun secara eksternal audit. Nah, jadi ini yang dibilang korelasi antara klausul. Jadi peningkatan ini bisa kita gunakan namanya berdasarkan peraturan perundangan ataupun standar tertentu yang kita adopsi dalam perusahaan ataupun memang improvement dari internal perusahaan. Muncul dalam kebijakan atau penetapan yang ditetapkan perusahaan bagaimana kita improve nih peningkatan. Ketika ada hal yang belum sesuai pada saat dilakukan internal audit, yuk kita lakukan perbaikan. Bagaimana temuan tersebut atau ketidaksesuaian tersebut tidak berulang kembali di masa yang akan datang. Nah, inilah contoh checklist dokumen ISO 9001 versi 2015. Cukup banyak yang harus disiapkan. Pertama, dokumen manual mutu, prosedur terkait kinerja juga, dan juga dengan instruksi kerja untuk departemen, dan juga struktur organisasi, job desk-nya, identifikasi risiko dan peluang, tadi risk management, termasuk juga laporan internal audit, laporan tinjauan manajemen, laporan survei kepuasan pelanggan, terkait juga dengan keluhan pelanggan jika ada, terkait juga kebijakan mutu, objektif dan program, ini yang dibilang tujuan sasaran program, bagaimana tindakan perbaikannya ketika ada ketidaksesuaian ataupun ketika ada komplain, contohnya seperti itu. Dan cukup banyak dokumen lainnya, standar kompetensi SDM, pelaksanaan dan evaluasi program, daftar dokumen internal dan eksternal, termasuk juga bukti distribusi dokumen, termasuk foto-foto implementasi kegiatan daripada penerapan ISO. Ini adalah summary atau rangkuman minimum dokumen yang perlu disiapkan organisasi. Termasuk juga dokumen atau rekod catatan lain ya ketika dibutuhkan nanti pada saat proses audit. Ingat apa yang telah direncanakan. Jadi apa yang sudah kita buatkan dalam plan, yuk kita lakukan atau kita do-kan, yaitu kita implementasikan. Artinya, lakukan apa yang telah direncanakan. Atau lakukan apa yang telah Anda rencanakan. Maka ada namanya plan versus do. Itu akan kita lakukan nanti pemeriksaan di tahapnya cek pada siklus PDCA. Maka dikuatkan tahap plannya nih. Plan harus matang, berpikir berbasis risiko. Maksudnya ketika dibuatkan namanya plan atau rencana, kita harus sudah mempertimbangkan apa risiko yang kemungkinan muncul dalam plan tersebut. Jadi kita sudah mitigasi di awal. Bukan lagi tentang penerapan ISO ini, yaudah plannya jalan dulu. Ketika berjalan, nanti kalau resikonya muncul kita perbaiki. Nah itu bukan berarti disebut sebagai berpikir berbasis risiko. Kalau dibilang berpikir berbasis risiko berarti lakukan risk mitigasi di langkah plan. Supaya jangan muncul risiko tersebut. Baik, sekian dan terima kasih terkait dengan interpretasi dan juga awareness ISO 9001 versi 2015.